Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, hari ini aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me setiap hari Sabtu nih. Cara ikutannya gampang banget. Bosku tinggal buka aja websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh. Gimana? Menarik kan bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 9 Juli 2021 dengan episode ECB beraksi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 371K menjadi 373K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 3.484K menjadi 3.339K. Kemudian ada dari US Langer Consumer Comfort yang turun dari sebelumnya 55,1 menjadi 53,3. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Resources Alam Indonesia Tbk atau KKGI yang melaporkan pengeluaran biaya kegiatan eksplorasi pertambangan sampai bulan Juni 2021 sebesar $1.720.145 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Panca Anugrah Wisesa Tbk atau MGLV yang meraih penjualan Rp61,16 miliar hingga periode 31 Desember 2020, meningkat dari pendapatan Rp47,47 miliar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Elnusa Tbk atau ELSA yang realisasi kontrak konsolidasi yang telah dilakukan ELSA mencapai 75% dari rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2021 atau setara dengan Rp6,5 triliun hingga Juni 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 4 poin atau minus 0,07% menjadi 6.039. Sektor konsumer non-siklikal, kesehatan, infrastruktur, energi, konsumer siklikal, transportasi, industri dasar bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar Rp132 miliar. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Eropa tidak mau kalah. Luar biasa, seakan-akan tidak cukup berita dari The Fed, kali ini Bank Sentral Eropa yang dipimpin oleh Christine Lagarde pun akan kembali beraksi. Bank Sentral Eropa memutuskan untuk merevisi target inflasi dan akan memberikan kesempatan kepada inflasi untuk bergerak melampaui target yang telah ditetapkan apabila hal tersebut diperlukan. Tujuan dari pertemuan Bank Sentral Eropa tentu saja terkait dengan penyesuaian kebijakan dan tools yang akan digunakan oleh Bank Sentral Eropa untuk mencapai tujuan utamanya yaitu stabilitas harga. Saat ini, inflasi sedang berada di bawah 2%, namun hampir mendekati 2%, dan kedepannya inflasi akan diberikan ruang yang lebih besar untuk lebih dari 2%. Dewan Pemerintah sendiri menganggap bahwa stabilitas harga yang paling baik akan dipertahankan dengan menargetkan inflasi 2% dalam jangka waktu menengah. Presiden Bank Sentral Eropa pun mengatakan bahwa target inflasi yang baru disahkan ini lebih jelas dan mudah untuk dikomunikasikan. Dirinya pun juga berkata bahwa target inflasi 2% mungkin tidak akan tepat sasaran, mungkin akan ada kesulitan untuk mencapai target tersebut, dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Yang kami khawatirkan justru apabila ternyata target tersebut tidak tercapai untuk waktu yang sangat lama, sehingga target yang ditetapkan itu pun membutuhkan tindakan yang lebih tegas. Tentu saja, perubahan kebijakan tersebut menandakan bahwa Bank Sentral Eropa kami lihat lebih siap untuk memberikan ruang kepada inflasi untuk bergerak. Sekalipun inflasi bergerak mengalami kenaikan, namun Lagarde percaya bahwa kenaikan inflasi tersebut hanyalah sementara. Sejauh ini tampaknya bank sentral di seluruh dunia mulai terbiasa dengan inflasi, mengikuti gaya The Fed yang memberikan inflasi bergerak bebas. Namun apabila inflasi sudah keterlaluan, maka The Fed akan turun tangan untuk mengendalikannya.
Dan ketika inflasi bergerak lebih bebas, tentu saja ujung-ujungnya bank sentral akan lebih lunak terhadap kenaikan tingkat suku bunga, sehingga kenaikan inflasi tidak akan serta-merta diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Bank Sentral Eropa sendiri mengatakan bahwa inflasi akan mengalami peningkatan apabila penetrasi vaksinasi meningkat, sehingga inflasi diproyeksikan bisa berada di 1,9% pada akhir tahun ini. Namun secara jangka panjang inflasi akan tetap berada di bawah 2% menurut proyeksi dari Bank Sentral. Global warming juga merupakan salah satu yang kerap kali dibahas oleh beberapa bank sentral khususnya dari G7. Begitupun dengan Bank Sentral Eropa yang mulai melakukan pendekatan terhadap masalah perubahan iklim. Bank Sentral Eropa akan menyesuaikan kerangka kerja terkait dengan alokasi pembelian obligasi korporasi untuk memasukkan kriteria dalam obligasi tersebut. Bank Sentral Eropa akan memberikan gambaran lebih jelas pada kuartal 1 2023 terkait dengan rencananya tersebut. Tampaknya hantu inflasi tidak perlu kita khawatirkan lagi nih bosku. Mungkin sudah saatnya kita memiliki keyakinan bahwa inflasi sudah tidak lagi menggerakkan tingkat suku bunga setidaknya untuk saat ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Jepang kembali bersiaga. Jepang lagi-lagi kembali memberlakukan pengumuman keadaan darurat untuk keempat kalinya di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach sudah berada di Tokyo untuk membahas keberlanjutan mengenai keputusan resmi dari hasil diskusi dengan pemerintah Jepang. Keadaan darurat tidak mendorong pertandingan dibatalkan. Oh iya, sebagai informasi Olimpiade ini diadakan dari 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Meskipun Jepang berharap banyak terhadap Olimpiade ini untuk mendorong perekonomian mereka, Suga mengatakan bahwa Olimpiade ini akan diadakan dengan cara yang tidak biasa untuk tetap digelar di tengah-tengah keadaan darurat. Sebelumnya masyarakat Jepang pun telah memilih untuk menolak diadakannya pertandingan tersebut, namun Suga memilih untuk terus melanjutkan pertandingan tersebut meskipun masih banyak vaksinasi yang diberikan terhadap masyarakat Jepang itu sendiri. Jepang sendiri saat ini mengalami kenaikan kasus menjadi 920, tertinggi sejak bulan Mei. Suga mengatakan bahwa apabila vaksinasi terus dilakukan dan dapat menunjukkan efeknya, tentu saja keadaan darurat dapat diakhiri lebih awal apabila situasinya juga mulai membaik. Sejauh ini, Jepang baru 15% dari populasi yang baru diberikan vaksinasi sepenuhnya. Sebelumnya, panitia telah memutuskan untuk membatasi penonton pada 10.000 per tempat atau 50% dari kapasitas tempat. Dan Jepang kembali memutuskan untuk membatasi penonton menjadi 5.000. Meskipun saat ini sebetulnya akan lebih baik kalau acara tersebut diadakan tanpa penonton. Saat ini posisi Jepang sudah jauh lebih baik dari negara-negara kaya lainnya untuk tetap menjaga infeksi berada di level rendah, agar vaksinasi dapat terus dimaksimalkan untuk dapat menunjukkan pemulihan bertahap. Dari sisi perekonomian kami melihat bahwa saat ini Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga tengah mempersiapkan sebuah tenaga baru berupa stimulus baru untuk mendorong perekonomian senilai 180 miliar dolar dalam beberapa bulan ke depan. Proyeksi dari berbagai sumber mengatakan bahwa rentangnya sekitar 20 hingga 30 triliun yen. Stimulus baru tersebut akan menopang suara pemulihan untuk Suga ke depannya, khususnya dalam penanganan kasus COVID-19 yang meningkat di Jepang. Dari stimulus baru 20 hingga 30 triliun yen, 7,5 triliun yennya akan dibiayai dalam bentuk obligasi pemerintah baru. Tentu kami berharap bahwa situasi dan kondisi saat ini dapat mendorong Jepang untuk dapat bertahan dalam menghadapi gelombang kejutan COVID-19 ini. Stimulus baru diperlukan untuk menjaga fase pemulihan untuk tetap dapat berjalan. Ganbate Jepang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari energi alternatif. Kebutuhan akan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan perpindahan orang dan barang sebagai aktivitas ekonomi menimbulkan tingginya tingkat ketergantungan impor minyak dan bahan bakar. Hal ini sekaligus memberikan dampak lingkungan berupa kenaikan emisi gas rumah kaca hingga mencapai 189 juta ton CO2 atau 29,3% dari emisi GRK di sektor energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mendorong pengembangan bahan bakar rendah emisi A20 sebagai alternatif bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin. Bahan bakar A20 merupakan campuran bensin dengan metanol dan etanol. Berdasarkan riset yang dibuat oleh Kementerian ESDM, etanol bersifat sangat korosif sehingga perlu dicampur dengan metanol agar bisa dinetralisasi. Pengembangan A20 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan atau EBT di sektor transportasi.
Kementerian ESDM mencatat bauran EBT saat ini baru mencapai 11,2%, masih sangat jauh dari target 23% yang harus dicapai pada 2025. Untuk mencapai target bauran EBT tersebut di sektor transportasi, pemerintah baru bisa mengimplementasikan pemanfaatan B30 atau campuran 30% biodiesel dalam minyak solar. Selain mengembangkan A20 sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan campuran bensin dengan sawit, penggunaan bahan bakar A20 secara komersial belum dilakukan, akan tetapi telah dilakukan uji jalan di beberapa negara. Kami melihat program tersebut dinilai dapat mendorong naiknya serapan produk sawit dalam negeri dan mengurangi impor minyak. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2019, angka impor bensin mencapai 19 juta kiloliter atau KL dan impor solar mencapai 4 juta kiloliter. Hal ini ditandai dengan konsumsi bensin pada tahun 2019 yang mencapai 35 juta kiloliter, sementara impor solar pada tahun yang sama mencapai 29 juta kiloliter. Dari strategi ini ditargetkan dalam 4 tahun ke depan dapat mengurangi impor bensin tanpa melakukan penambahan kilang untuk existing. Sedangkan untuk listrik dan biofuel nantinya diharapkan dapat menggantikan bahan bakar batu bara namun harus didukung dari sisi infrastruktur. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.985 hingga 6.066. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI, kemudian yang kedua ada dari APLN, yang ketiga ada dari Mayor, dan yang keempat ada dari BBNI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Hoki atau PT Buyung Putra Sembada Tbk yang menargetkan belanja modal 100 miliar rupiah pada 2021. Alokasi belanja modal 100 miliar rupiah diperuntukkan untuk mendukung target perusahaan tahun ini dalam meningkatkan produksinya, di mana akan melanjutkan pembangunan pabrik baru di wilayah Tugu Mulyo, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan menambah mesin pengering dan pecah kulit, serta diversifikasi produk consumer goods, sehingga ini akan meningkatkan total kapasitas produksi seluruh pabrik Hoki menjadi 75 ton per jam pada akhir tahun 2021. Dengan meningkatnya produksi tentunya berharap akan memberikan potensi peningkatan penjualan perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 135 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 125 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari LPKR atau PT Lipo Karawaci Tbk yang berhasil mengerek prapenjualan alias marketing sales hingga 193% secara year on year menjadi 1,02 triliun rupiah di kuartal 2 2021. Meningkatnya marketing sales di kuartal 2 2021 didukung oleh penjualan rumah tapak, di mana perusahaan juga menawarkan produk baru rumah tapak, yaitu dua produk baru rumah tapak Cendana Park di Lipo Village dan Holland Village Designer Homes Collection di Manado pada kuartal 2 2021. Alhasil, marketing sales hingga 193% secara year on year menjadi 1,02 triliun rupiah di kuartal 2 2021 jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Marketing sales LPKR hanya 348 miliar rupiah, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 35%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 165 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.